Semua yang hidup pasti akan mati. Kalau boleh saya beristilahkan, memberikan ilustrasi, kita ini lagi tinggal di hotel namanya hotel dunia. Amal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya singgah saja. Sayangnya banyak orang yang tertipu dengan dunia. Kejar dunia pagi, siang, malam, lupa sholat, lupa sedekah, lupa amanah, check out, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa sahibul bait, terkhusus tamu-tamu kehormatan kita pada tempat ini, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 beserta istri yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak sebut satu-satu, saya takut ada yang kelupa dan salah namanya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa Pak Rahmat Gobel keluarga beliau mengundang saya ceramah, padahal banyak ulama. Ini dulu, padahal hari ini mestinya saya umroh, tapi saya tunda karena menghormati beliau. Besok pagi saya baru berangkat insya Allah. Kenapa saya ditunjuk? Padahal di sini ada banyak. Pak Yusuf Kalla tidak kurang ilmu agama beliau. Tapi kenapa saya ditunjuk untuk ceramah? Satu saja alasan, karena saya paling banyak follower saya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini bukan untuk melawan takdir. Kita berkumpul di sini karena ingin mengambil iktibar dari kematian itu. Karena Nabi menjelaskan, cukuplah kematian menjadi nasihat buat kalian. Yang jadi masalah, tiap hari kita pergi melayat, tiap hari kita di grup WhatsApp, meninggal ini. Rasanya baru kemarin kita ketemu di lapangan. Masa sih kemarin kita ketemu di DPR? Tapi yang jarang kita ambil, bagaimana kalau saya yang ditaksiai? Bagaimana kalau saya pula yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kurang apa Allah berikan kenikmatan dunia kepada almarhum Haji Rahmat Gobel? Beliau pengusaha, politisi, kemudian pernah jadi menteri. Tapi ternyata Allah kalau sudah mengatakan kembali, pulang, tidak bisa ditunda. Orang yang hebat bukanlah yang tinggi pangkatnya. Orang yang hebat bukanlah yang banyak baju dinasnya berganti-ganti. Kenapa? Jabatan pasti ditinggal, baju dinas pasti dilepas. Bayangkan kalau Pak Yusuf Kalla datang ke tempat ini masih memakai pin wakil presiden, maka akan menjadi fitnah dunia. Bayangkan kalau Pak Anies Baswedan masih memakai burung Garuda lambang gubernur DKI,
masuk ke tempat ini bukan dipuji dan dimuliakan, maka orang akan berkata, sudah gila kasihan itu bapak. Lalu apa yang akan menjadi buat kita? Allah tidak menanya, berapa periode kau wakil presiden? Berapa sahammu? Berapa emasmu? Berapa rumahmu? Tapi Allah bertanya, apa kau gunakan untuk yang saya nikmat saya kasih kau itu? Dunia bukanlah dosa, kaya bukan dosa, politisi bukan dosa, selebriti bukan dosa, tapi dia adalah amanah yang harus kita pikul di dunia maupun di akhirat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kematian ini sudah kita tahu, hafal dari kecil. Kullu nafsin sa'ikatil maut, tungke maki nyawai pasti mati. Kata orang Bugis, semua yang hidup pasti akan mati. Kalau boleh saya beristilahkan, memberikan ilustrasi, kita ini lagi tinggal di hotel namanya hotel dunia. Amal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya singgah saja. Sayangnya banyak orang yang tertipu dengan dunia. Kejar dunia pagi siang malam, lupa sholat, lupa sedekah, lupa amanah, check out, habis. Nah, setelah check out, Allah takdirkan Bapak almarhum Haji Rahmat Gobel lebih dulu check out. Apakah putus sudah? Setelah check out, orang yang ada dalam hotel dengan orang check out, apa masih boleh komunikasi? Boleh. Kalau dunia digital, HP, telponi. Tapi ini antar dunia beda. Dunia nyata dengan alam gaib. Ya, kita sudah tinggal semua kan? Para pejabat-pejabat semua di sini sudah keluar bajunya. Tinggal apa? Masih bisa mengalir. Yang kita dalam Islam disebut amal jariah. Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka jangan putus asa. Ada 3 yang bisa menolongmu. Saya tanya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maafkan saya. Kalau orang Gorontalo ke Jakarta bekerja tidak nyaman, ada pilihan? Ada? Ada. Pulang lagi ke Gorontalo. Iya toh? Ikut pilkada tidak terpilih, ada pilihan? Ada. Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Pak Prabowo 4 kali. Iya toh? Saya sebagai PNS di kantor gubernur, gubernur tidak senang sama saya, ada pilihan, pensiun dini, selesai urusan. Ibu-ibu suaminya cerewet, tidak bertanggung jawab, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ada pilihan. Bapak-bapak, istri tidak bertanggung jawab, jalan aja kerjanya, banyak pancinya, tidak pernah memasak. Ada pilihan? Ada. Malah 2 pilihannya, tambah atau ganti. Iya kan? Maknanya tuan-tuan yang saya hormati, menderita di dunia masih ada pilihan sampean. Menderita di dunia masih ada senang-senangnya. Tidak ada orang 24 jam susah terus dari bangun sampai tidur. Enggak, minimal kalau kau tengok ceramahnya Das Atlati pasti ketawa-ketawa. Iya kan? Tapi kalau masuk kubur ada pilihan? Senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Begitu keluar, viral satu dunia, Pak. Bisa dibayangkan bagaimana seandainya almarhum Rahmat Gobel tiba-tiba ada di tempat kita, duduk di depan kita. Saya yakin, Pak, lebih banyak yang lari daripada yang tinggal. Iya. Tapi bagi kita umat Islam, wala tai'asu min rauhillah, kata Allah, jakmu peturnu, jangan kau putus asa. Ada amal yang meskipun kau sudah jadi tulang belulang, masih bisa kau connecting.
Apa itu? Satu, anak yang soleh dan soleha. Saya tidak pernah ketemu anaknya Pak Rahmat Gobel. Mungkin pernah, tapi saya tidak tahu. Adandaku berdua, tugasmu bukan menangis 24 jam. Enggak, Allah, bapakmu enggak senang kau nangis 24 jam. Silakan menangis 5 menit. Selebihnya ambil wudhu, doakan bapakmu. Ananda, kalau kau cinta kepada bapakmu, bukan update status di medsos selamat tinggal bapak. Bukan. Jadilah anak yang baik. Bagaimana caranya? Konkret, jangan kau kecewakan istrinya. Yang tak lain adalah ibumu sendiri. Jangan sampai kau sudah berkeluarga, kau lebih hormati istrimu daripada istrinya bapakmu yang atau ibumu. Banyak lelaki sekarang hormat kepada istrinya, tapi mengabaikan tanggung jawabnya kepada ibu bapaknya. Kalau kami bukan orang Bugis, Pak Yusuf Kalla tidak pernah takut sama istri. Itu bedanya sama orang Gorontalo ya. Kalau kami orang Bugis tidak ada takut sama bini, cuma bini kami lebih berani. Bagaimana Pak? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anak yang soleh dan soleha, Allah tidak akan bertanya nanti Dinda kepada bapakmu, berapa saham yang kau tinggalkan ke anakmu? Berapa rumah yang kau tinggalkan anakmu? Yang dia tanya, anakmu sholat enggak? Anakmu tutup jilbab enggak? Itu. Maka anak yang soleh dan soleha inilah yang akan menjadi investasi kita dunia akhirat. Saya mau tanya ibu-ibu, maafkan saya. Ibu-ibu kalau meninggal kira-kira siapa yang doakan? Suami. Jangan harap Bu. Jangan harap. Bu, kecewa ibu kalau suami diharap. Berapa banyak kita lihat menangis ketika meninggal suami istrinya, 3 bulan kemudian ketemu janda. Nikah lagi. Dia bilang itu tetanggaku jelek betul Ustaz. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kering kuburnya, kawin lagi. Saya bilang lebih hebat lagi temanku, masih hidup istrinya dia kawin lagi. Ya kan? Siapa yang doakan kita tuan-tuan? Anak. Bapak Ibu semua pasti punya grup WhatsApp. Coba lihat grup WhatsApp kita. Coba lihat grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal teman kita, jangankan baca doa, ketik doa dia malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah, dia tidak baca itu. Adindaku berdua, kalau ada rezeki dan saya yakin pasti ada, bikinkan rumah ibadah bapakmu. Ada harta yang ditinggal, sudah ada Ustadz, jangan cukup 1, tidak seimbang dengan harta yang ditinggal. Persembahkan, makin banyak makin bagus. Sekolahkan anak yatim piatu. Kalau anaknya tidak bisa jadi hafal Quran, kau cari anak hafal Quran untuk biayai sama anaknya bapakmu itu. Anandaku, adindaku, tidak usah kau jadi ustadz, berat. Cukup urus ustadz. Itu sama. Jangan ketawa, saya serius ini. Tidak bapak-bapak, kalau bapak-bapak nih tidak punya anak, Allah takdirkan anak kita susah dinasihati. Jangankan anak kita kurang apa anak Nabi, nasihati tidak mempan. Tapi jangan putus asa, masih ada harapan punya anak penghafal Quran. Caranya cari anak pondok hafal Quran, biayai. Sama kalau dia jadi ulama sama anak kita. Cari anak-anak yang belajar agama di Mesir, pulang dia jadi ulama selama dia gunakan ilmunya karena bapak yang biayai. Sama. Maka anak yang soleh dan soleha inilah yang menolong kita. Yang kedua, kata Nabi, adalah harta yang telah kita sedekahkan. Orang kaya itu lebih dulu masuk surga daripada orang miskin. Orang kaya lebih dulu masuk surga daripada ulama.
Kok bisa? Nabi pernah ceritakan. Ketika di akhirat kelak, diperiksalah seorang ulama masuk surga, diperiksa. Das'at misalnya. Salatmu baik, puasa baik, haji baik. 4 orang di depan pintu surga bertengkar. Kenapa dia bertengkar? Karena masing-masing mau masuk surga nomor 1. Siapa? Ulama. Yang kedua, orang kaya yang pemurah. Yang ketiga, haji yang mabrur. Yang keempat, orang mati syahid. Periksa satu-satu. Kata malaikat, kenapa kau bertengkar? Ternyata mereka bertengkar masing-masing mau nomor 1 masuk surga. Orang kaya mau masuk, ditarik sama orang mati syahid. Saya lebih dulu. Orang mati syahid mau masuk, ditarik lagi haji mabrur. Orang haji mabrur mau masuk, ditarik sama orang kaya. Akhirnya malaikat katakan, sini, adili satu-satu. Kamu, kenapa mau masuk nomor 1? Jibril, saya waktu hidup kaya punya perusahaan. Saya membangun masjid, menyekolahkan anak yatim piatu. Intinya kekayaan saya fisabilillah. Katanya orang yang kaya, pemurah, masuk surga. Siapa kasih tahu kau? Ulama. Kalau begitu tidak boleh kau dahului ulamamu. Mundur. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu kenapa mau masuk nomor 1? Saya dulu mati syahid, membela agama Allah. Nih, ada baju saya bekas darah-darahnya. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kau? Ulama. Sama. Mundur. Tidak boleh kau dahului ulamamu. Panggil orang ketiga. Kamu kenapa mau masuk nomor 1? Saya dulu haji mabrur, bukan haji update status. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kau? Ulama. Sama semua. Mundur. Tidak boleh kau dahului ulamamu. Panggil orang ketiga. Kamu kenapa mau masuk nomor 1 ke surga? Ya, saya yang tadi diceritain orang 3. Saya lah itu ulama Das'at Latif. Oh, kok begitu? Silakan masuk surga. Begitu mau masuk surga tinggal beberapa langkah, ini ulama berkata astagfirullah. Semua balik. Apalagi istighfar? Kok sudah disuruh masuk? Masuk sudah. Jangan banyak bicara situ. Kalau bahasa kita. Jibril, betul saya nasihati mereka. Betul saya dakwai mereka. Tapi saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya belikan saya buku. Saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya belikan saya buku dan bikin pesantren. Itu tempatku. Saya bisa jadi ustadz karena jasa-jasanya ini orang kaya. Saya malu mendahului dia. Akhirnya dia katakan, sampaikan kepada Allah, aku telah menerima tapi aku memuliakan orang kaya. Akhirnya orang kaya nomor 1 masuk surga. Orang kaya seperti itu mudah-mudahan rahmat Gobil di dalamnya. Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang bakil, pelit, serakah. Orang di kampung saya bilang kikirigalap paku jambatan. Nomor 1 kok juga. Kemana? Ke neraka. Terserah pilih. Mau masuk nomor 1 ke dalam neraka, jadilah yang pelit. Maafkan saya ibu-ibu, maafkan saya. Kalau ibu meninggal kira-kira ini siapa yang pakai emas berliannya ibu? Anak, jangan terlalu berharap. Bisa jadi istri kedua. Ya, bisa jadi. Dan saya banyak melihat itu. Diambil semua emasnya meninggal. Bapak-bapak, meninggal nanti siapa yang pakai kita punya Rolex dan lain sebagainya? Anak, bukan menantu. Kalau istri masih muda, dia kawin lagi pak. Lalu duitnya bapak dipakaikan, dibelikanlah suami barunya motor Harley. Dia boncenganlah dengan istri kita dengan motor Harley-nya uang yang kita pakai. Dia boncenglah istri kita. Istri sambil memeluk suami barunya. Lalu suaminya berkata, "Dek, di mana kuburnya mantan suamimu?" Lewatlah dia di pemakaman. Karena dia peluk suami barunya, dia tidak bisa menunjuk pakai tangan, maka dia tunjuklah pakai kaki kubur kita. Di situ kuburnya suamiku. Pakai motor. Hati-hati.
Hati-hati Pak. Lebih baik uang ini kita sedekahkan. Rumah mewah seperti ini adindaku, ajak anak-anak pesantren datang ke sini menikmati malam Jumat. Biasakan jadi tradisi mulai bulan ini, setiap malam Jumat bergantian anak pesantren undang di sini. Insya Allah bapakmu akan tersenyum. Panggil ulama datang ke sini, jangan cuma politisi. Masya Allah, kalau ulama datang ke rumah itu deh, memuji Allah. Saya ajak masuk tadi di sini dalam hati, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak henti-hentinya saya memuji Allah, rumah cantik seperti ini. Tapi kalau orang kaya dan politisi datang, paling dia datang mencela. Enggak serasi ini. Enggak ada Pak, enggak matching ini ya, coba. Panggillah ulama, anak-anak santri, jadikan tradisi, dan itu yang membuat bapakmu tersenyum di alam kuburnya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang bisa menolong kita adalah ilmu yang bermanfaat. Karenanya kalau Bapak Ibu mendapati ceramah para penceramah, sebarkan di grup. Bapak sebarkan. Misal Bapak punya 10 grup WhatsApp, setiap grup ada 20 anggotanya, 200 orang, tiap pagi disebar 200 orang, masa sih tidak ada yang nyangkut biar satu orang? Satu orang yang mengamalkan meskipun bukan kita ceramah, kata Nabi, sama pahala yang kamu dapat, pahalanya penceramah tanpa mengurangi ceramahnya penceramah, pahala penceramah. Cuma kadang-kala saya sedih juga, ceramah saya yang di-share-share yang menyerang pemerintah. Saya bilang banyaknya ceramah saya yang lain, tapi itu terus yang di depan. Mungkin karena ini mewakili perasaannya. Atau kadangkala yang juga yang agak jorok-jorok sedikit, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Itu aja dia yang banyak disebar Pak. Dia tidak sebar yang birrul walidain, mengurus orang tua, mengurus anak. Sebarkan. Insya Allah ada saatnya nanti di kubur kita menikmati ilmu yang kita sebarkan dari para ulama. Kemudian setelah dengar ceramah, jangan menjadi penilai. Oh kalau ini ceramah baik, kalau ini jangan. Apalagi sampai memaki. Silakan lakukan, amalkan sesuai yang Anda yakini tanpa menghina orang yang berbeda dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah mendengar tausiah ini, Allah bertanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan, kata Allah. Selesai dengar dakwah ini, Allah bertanya, apakah sama orang beriman dengan orang beriman dengan orang fasik setelah dengar dakwah? Itu Allah tanya. Sama enggak orang beriman dengan orang fasik? Kata Allah, la yastaun. Enggak sama. Tidak sama orang beriman dan orang fasik. Fasik itu pura-pura beriman. Kira-kira Islam pencitraan. Islam gimmick-gimmick. Kalau mau dicoblos datang pakai gamis, pakai serban, coblos hilang lagi Pak. Ini Islam seperti ini disebut Islam munafik, fasik namanya, pura-pura beriman. Apa kata Allah? Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa, kata Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadatuhum imanan. Orang beriman selesai dengar dakwah, mereka akan bertambah imannya. Dia balik dengar dakwah, wah cocok itu tadi Pak Ustadz, saya yang kena itu tadi. Mulai hari ini saya akan membenahi diri. Itu orang beriman. Tapi sebaliknya, kata Allah dalam Quran, wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau nasihati atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, bahkan mereka mencelamu. Nauzubillah min zalik. Selesai dengar dakwah, apa juga itu, ngeritik terus kerjanya. Emang dia pernah jadi anggota? Itu orang fasik tuh, keras kepak, keras hati. Pandai juga ceramah itu. Pak Fadil enggak usah lagi undang itu lain kali, enggak enak ceramahnya. 5 dia bahas, kita terus dia kena. Ini orang-orang yang disindir dalam Quran. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan mereka lebih hina dari binatang. Kok
bisa? Saya kasih contoh. Jangan marah Pak ya, jangan marah. Jangan marah. Contoh aja. Kakak saya di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia panggil penjaganya. Balu jual itu kambing. Nah, ganggu temannya. Sampai di pasar, Aji, nggak ada beli Aji. Palisui, balu kasih pulang kasih pulang. Nggak ada yang beli Aji. Kasih pulang kasih pulang. Potong. Dagingnya jadi coto, tulangnya jadi konro, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, ekornya sop kikil, sop buntut, kakinya sop kikil, tanduknya perhiasan, kulitnya jadi perhiasan, semua dipakai. Kambing nakal jual, tidak ada yang mau beli, potong. Tapi kalau manusia jadi pejabat hianat, jadi pejabat menyengsarakan, jadi anggota DPR tidak amanah, jadi pengusaha maling, mau diapa? Coba jawab, mau diapa? Apa? Mau diapa? Jual, siapa yang mau beli? Ayo jual, potong, siapa mau makan Bu? Itulah makna dari ayat, mereka lebih hina dari binatang. Maka bersyukur Bapak Ibu, lepas dakwah, hati Bapak terbuka, percayalah itu ada iman dalam hati kita. Kalau jengkel dan benci, segera bertobat, karena itu kaswatul qalbi namanya, keras hati, tidak mempan nasihat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kita akhiri dengan firman Allah, kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Berarti bukan mati masalah kita. Masalah kita adalah siapkah menghadapi kematian dan cukupkah bekal untuk menghadapi kematian. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tolong jawab Bu. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Suami? Jangan harap Bu kawin lagi. Oh, dia dengarlah ini kawan saya, kemudian dia lapor ke istri saya. Istri saya lihat ceramah saya, lalu dia bilang, Ustadz, itu katanya kalau ibu meninggal suaminya kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz kawin lagi. Saya bilang, kau kesini sayang, ku peluklah dia baik-baik. Saya bilang, Dek, dengar kau baik-baik sayangnya, jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang saya selalu berpikir kawin lagi. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama, para guru, kiai, para habaib yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita hormati para pejabat yang hadir di tempat ini, baik yang masih bertahan maupun yang sudah kembali karena urusan yang lain. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jam 4 dini hari tadi, jam 4 tadi ada 4 golongan manusia. Pertama, masih tidur jam 4. Yang kedua, belum tidur gara-gara nonton bola.
Yang keempat, sudah bangun nonton bola, kemudian datang di masjid. Kira-kira mana yang berkah? Mana yang berkah? Itulah orang yang hadir di masjid. Selalu kita bilang, ya Allah berikan saya keberkahan, tapi kita tidak tahu mana itu berkah. Sama-sama melewati jam 4 subuh, sama-sama hidup di Jakarta, sama-sama umurnya, tapi ada yang tinggal di rumah tidur, ada yang datang di masjid. Itulah yang berkah hidupnya, yang datang di masjid. Andai saja dilihat pahalanya salat jamaah, kata Nabi, kamu akan datang meskipun kamu dalam keadaan merangkak. Coba kalau diumumkan sama gubernur di sini, siapa yang datang sholat subuh berjamaah dikasih beras 50 kilo, saya yakin jam 10 malam sudah penuh masjid. Tapi karena pahalanya tidak kelihatan, maka hanya orang-orang yang dapat hidayah yang bisa datang ke masjid. Sampai di masjid pun macam-macam, belum full. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 7, ada yang dapat 10. Yang dapat 5, kira-kira yang pegang handphone, tidak serius dengar ceramah. Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Ya Pak, alhamdulillah, itulah berkah. Berapa menteri di Indonesia? Berapa menteri di Indonesia sekarang? Banyak. Kalau saya tidak salah lebih 100. Iya. Tapi yang hadir untuk menemani kita sholat subuh 1. Itulah yang disebut pejabat yang berkah hidupnya. Banyak menteri tapi jam 4 masih tidur, bangun jam 5, ya bagus kalau sholat. Alhamdulillah menyertai kita. Menko Pangan tidak usah buruk sangka. Dia datang mau ikut presiden kah, mau jadi apakah, urusan dia, urusan kita. Sesama muslim kita hormati kalau dia datang ke masjid. Hati-hati, banyak orang termakan hasut, banyak orang tidak senang dengan menteri yang dekat dengan ulama, maka dicarilah kelemahan-kelemahannya. Pasti manusia punya kelemahan. 10 hidupnya dia carinya kelemahan, pasti ada didapat kelemahan 2. Yang 2 dia besarkan, yang 8 dia lupa. Supaya apa? Tidak ada pemimpin yang baik agamanya yang cinta ke masjid. Hati-hati orang Islam menyikapi media. Bapak Ibu tahu enggak? Setiap bulan 5, setiap mau penerimaan siswa baru, pasti pesantren diserang. Dicarikan kelemahan-kelemahannya, dicarikan keburukan-keburukannya. Supaya apa? Orang Islam berkata, tidak usah kau sekolahkan anakmu di pesantren. Tuh dia. Padahal ribuan pesantren, ada satu yang jelek, ini yang dihabisi. Yang 999 dia lupa. Hati-hati menyikapi media. Hati-hati menyikapi media. Saya sering jadi korban. Muka-muka saya, suara-suara saya, video-video saya, tapi narasinya diubah. Jual obat kuat. Wah. Ustadz viral dari Makassar, jual obat kuat. Tersinggung saya Pak. Kalau jual tasbih oke lah, jual parfum oke, obat kuat Pak. Saya masih kuat Bu, masih bisa 5 kali sehari. Salah paham, ceramah. Hati-hati menyikapi media. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berkah hidup inilah yang kita inginkan.
Tahun baru bertahun-tahun umur, kita berharap usia tua kita berkah. Alhamdulillah dalam masjid ini orang tua banyak saya lihat. Muka-muka sakaratil maut. Alhamdulillah berkah Pak hidup kita. Tapi hati-hati, jangan sampai anak kita tidak pernah ke masjid. Demi Allah, kita perlu anak kita anggota DPR. Kita bangga kalau anak kita dokter spesialis. Kita bersyukur kalau orang anak kita jadi profesor doktor. Tapi keliru kalau semua prestasi itu tidak disertai dengan tidak pernah dilihat di masjid. Anak bapak keluar negeri S1, S2, S3 hebat, tapi tidak pernah nampak di masjid. Tidak ada guna Pak. Ibu-ibu, Bu, tolong jawab Bu. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Suami. Jangan harap Bu kawin lagi. Oh, dia dengarlah ini kawan saya, kemudian dia lapor ke istri saya. Istri saya lihat ceramah saya, lalu dia bilang, Ustadz, itu katanya kalau ibu meninggal suaminya kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz kawin lagi. Saya bilang, kau kesini sayang, ku peluklah dia baik-baik. Saya bilang, Dek, dengar kau baik-baik sayangnya, jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan kita? Siapa? Anak. Tapi tidak mungkin anakmu diterima doanya kalau dia tidak pernah datang ke masjid sholat. Lihat anak-anak kita sekarang Pak, cerdasnya luar biasa. Mau lihat anak-anak kita cerdas? Coba lihat Pak, saya aja pegang handphone, ngetik, pegang dua tangan, masih salah ketik Pak. Anak-anak kita naik motor balas WhatsApp. Cerdas anak-anak kita sekarang Pak. Satu aja kurangnya, kurang ajar. Pak, ini yang sudah tua-tua nih. Mana anak bapak? Mana cucu? Jangan sampai kita sibuk dakwah, sibuk ngajar orang, lupa bangunkan anak di masjid. Hati-hati Pak, makin tinggi status kita sebagai mubalik, setan juga mubaliknya yang datang menggoda kita. Hati-hati. Bersyukur, meskipun kita tinggal di Jakarta perantau, rumah ngontrak-ngontrak, pindah-pindah alamat karena rumah tidak jelas, tapi ketika subuh anak kita berjamaah ke masjid, maghrib sudah ada di rumah baca yasin, kemudian lagi pengajian selalu hadir, ada selawatan dia ada di depan memuji-muji Rasul. Itu anak spesial meskipun dia cuma pegawai honor. Daripada dia pemilik dapur MBG tapi harga 10.000 masih juga dikorupsi. Hati-hati bapaknya, nanti akan dicari. Masa ingat kan kisah Nabi? Ada orang tua periksa sholatnya baik, periksa puasanya baik, periksa sedekahnya cukup, hajinya mabrur, masuk ke surga. Masuklah orang tua ini surga. Tiba-tiba ada anak berteriak dari neraka, ya Allah tahan, tahan, itu bapak saya. Kalau dia masuk surga, kenapa saya ada di neraka? Dia pergi sholat, saya tidak dibangunkan. Dia pengajian, saya tidak pernah diajak. Dia puasa, saya tidak pernah dibangunkan sahur. Memang dia agamanya baik, cerdas dia, tapi saya tidak dididik dengan baik. Di mana maha adilmu ya Allah? Lalu Allah berfirman, haji, tunggu dulu. Mau kemana sampean? Surga. Tahan dulu. Itu anakmu.
Bukankah dia tanggung jawabmu? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itulah makna dari ayat tadi. Maka hidup yang berkah ini penting. Caranya datang ke masjid. Anak-anak berkah hidupnya kalau dia dekat dengan Allah. Ilmu yang berkah kalau mengajak kepada kebaikan. Jabatan yang berkah yang melahirkan orang semakin dekat dengan Tuhannya. Tapi kalau tidak mendekatkan jabatan itu kepada Tuhannya, itulah laknat Allah yang dia tidak sadari. Harta yang berkah. Mana harta yang berkah? Yang banyak belum tentu. Insya Allah saya besok Pak, sok malam saya mau ke Melbourne. Bapak tahu Melbourne? Bau? Bapak tahu? Tahu? Tanah Abang belok kiri, terus ke bandara, terbang ke Australia. Itu ada haji di Indonesia ini, di Jakarta, namanya Haji Yendra Fahmi. Beliau beli kantor polisi di Melbourne Pak. Kantor polisi dibeli. Lalu untuk apa? Mau dijadikan masjid. Besok kami ke sana untuk peletakan batu persama. Dan hebatnya lagi, dia minta supaya masjid itu namanya ibunya. Saya kenal banyak orang kaya di Jakarta Pak. Saya kenal banyak orang triliunan duitnya di Indonesia. Tapi orang yang membeli kantor polisi untuk dijadikan masjid sepertinya hanya satu di Indonesia. Hebatnya lagi, nama ibunya untuk masjid itu. Apa maknanya? Satu, hartanya berkah. Dua, birrul walidain, memuliakan orang tua. Alangkah bahagianya Pak, ketika kita sudah di alam kubur, tapi masjid yang dibangun anak kita ditempati sujud 5 waktu. Pak, harta berkah. Ibu-ibu mau punya harta berkah? Mau? Dengar ini nasihat saya. Ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli. Kenapa? Biarlah ibu pakai yang palsu saja, karena palsu pun orang percaya pasti asli. Misal istri menteri, pakai aja yang palsu, tidak mungkin orang percaya. Masa palsu? Menteri itu suaminya. Maka pakai yang palsu, yang asli bawa ke masjid, bawa ke panti asuhan. Itu yang disebut harta yang berkah. Kita juga yang miskin, ndak usah pakai yang asli. Biar asli orang juga ndak percaya Pak. Dia bilang orang di Makassar tak kalah hancur, sudah pakai aja yang palsu. Orang juga ndak percaya. Setengah mati kita beli yang asli, orang ndak percaya. Mending pakai yang palsu sekalian, asli bawa ke yatim piatu. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. Sedulur-sedulur, tuan-tuan, saya ikut pilkada, kalah. Ada pilihan? Ada Pak. Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Bapak Prabowo 4 kali bos. Iya toh, namanya petarung Pak. Ayo, saya merantau ke Tanah Jawa. Di Tanah Jawa tidak enak, molek, balik lagi mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh, iya Pak. Saya tidak disenang sama gubernur. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini, selesai. Ibu-ibu, suamimu jahat, malas cari nafkah, kasar kelakuannya, ada pilihan? Ada pilihan? Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda. Ayo Bu, bekas tampar.
sering kau lakukan menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu kau sakiti? Berarti memang sudah orang tua semua di dalam sini, Pak. Ini lagu tahun 80-an kan? Masih baik lagu-lagu zaman dulu, Pak. Ada nasihat di dalamnya. Kalau kau tidak senang sama saya, pulangkan aku ke orang tuaku. Jangan kau sakiti saya. Jangan kau pukul saya. Jangan kau hina saya. Jangan kau permalukan saya di medsos. Bertengkar kau siaran langsung. Kau video suamimu yang lagi selingkuh. Kau video istrimu yang selingkuh. Apa yang kamu dapat? Anakmu akan malu bertahun-tahun. Ibumu akan malu punya anak yang selingkuh suaminya. Apa yang kau capai? Maka lagu zaman dulu, Pak, nasihat. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu pelajaran Islam. Kamu tidak senang, pulangkan dulu ke orang tuanya. Itu lagu zaman dulu, Pak, nasihat. Kalau lagu zaman sekarang ibu-ibu apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kanan, ke apa kau dapat kiri kanan? Itulah aslinya bele-bele, Pak. Memang negara kita ini, Pak, lagi masalah lagu-lagunya, Pak. Iya kan? Kalau dulu saya amalkan, sekarang, Pak, kalau istri saya lagi marah-marah, saya peluk sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Masya Allah. Saya baru pulang, dia peluk-peluk saya juga karena saya bawakan oleh-oleh emas. Dia peluk saya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, kayak film India. Ayo, berkah. Tuan-tuan, anak perhatikan. Kemarin saya baca di medsos, ada anak nuntut ibunya. Ibu kandungnya dia tuntut gara-gara apa? Ibunya jual rumahnya. Ibunya jual rumah karena dia marah. Kenapa? Karena selama bapaknya sakit tidak ada anaknya yang mau merawatnya. Maka ibunya berkata, ini hak saya karena hanya saya yang ngurus suamiku. Dituntut di pengadilan orang tuanya. Maukah bapak punya seperti itu? Tentu tidak mau. Kalau saya punya anak begini, Pak, saya mati, saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan hidupkan saya pulang, saya tikam itu anak saya. Ya. Maka anak yang berkah itu dekatkan dengan agama. Tahun baru Islam ini, ayo cari keberkahan Allah. Harta kita bawa ke keberkahan, ilmu kita bawa ke keberkahan. Tadi disinggung oleh Pak Kiai Ketua. Jadi pendakwah kita jangan sampai memecah belah umat. Ada sekarang pendakwah senangnya membuat persoalan perpecahan. Terutama yang baru satu baca kitab, itu pun baru setengah, terjemahannya pula baru baca setengah, dikafirkan kita semua. Ini bid'ah, ini tidak ada pada zaman Nabi. Seolah-olah dia panitia hari kiamat, Pak. Pendakwah yang baik, kalau berbicara tentang khilaf, masalah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama, jelaskan semua, biar jamaah yang menentukan pilihannya. Sama misal, Pak, coba lihat takbir, Allahu Akbar, posisi tangan pertama kan ada yang begini, itu ada dalilnya, Pak. Kedua, Allahu Akbar di atas dada. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar di bawah pusat.
Salah paham lagi nih Bapak. Yang kelima, Allahu Akbar lurus. Ini umumnya Syiah. Iran hebat Pak. Perjanjiannya dipenuhi, permintaannya dibayar 5.000 triliun. Hebat ulamanya. Gini. Iran. Mau begini silahkan, mau begini silahkan. Yang tidak boleh mana Ustaz? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ini ini kalau ini pilpres Pak, main 5 kaki dia ini Pak. Enggak sound system. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, waktu terbatas. Apa terus-terus? Nih, biasanya hari Ahad Car Free Day. Biasanya hari Ahad jogging. Boleh sehat, boleh otot kuat, jantung sehat, bagus. Tapi jangan lupa sholat dulu. Ada kan lagunya Omer Rama, ya kan? Lari pagi memang penting, tapi jangan lupa subuh. Sholat dulu. Jangan lalu kesehatan, lalu Tuhan kau lupakan. Keterlaluan. Iya, boleh Pak. Nah, biar lututmu sehat, jantungmu sehat, paru-parumu bersih. Kalau Tuhanmu katakan pulang, pulang. Tidak ada dokter yang bisa halangi, tidak ada jabatan yang bisa menunda, tidak ada ilmu yang bisa menolaknya. Sakaratil maut. 2. Silakan olahraga, tapi tutup auratmu. Terutama ini perempuan. Waduh, saya kalau jogging Pak di Car Free Day Sudirman Tamrin, habis amal saya Pak. Baru turun dari mobil, sebelah kanan sudah nampak ketek. Belok ke kiri, dada. Maju ke depan, paha. Mundur ke belakang, pantat. Dia bilang teman saya, kenapa kau lihat Ustaz? Ya pasti dilihat, barang bagus Pak. Yang disembunyi aja orang cari, apalagi sudah dipamer. Maka ibu-ibu yang punya anak hobi olahraga, seleksi pakaiannya sebelum dia keluar rumah. Lihat pakaiannya, jangan biarkan ibu anaknya keluar tanpa pakaian sopan. Saya kasihan lihat orang jilbab, pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat, menutup auratnya sudah memenuhi syarat, tapi yang tidak dia penuhi adalah mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ingat adik-adik sekalian, para olahragawan, ahwat para olahragawan, Allah tidak melarangmu olahraga. Pakaiannya syaratnya 1, tutup auratmu. 2, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang tutup aurat tapi bajunya sempit betul, kayak lontong Pak. Bapak pernah lihat lontong? Bapak pernah lihat lontong? Itu kan masih ada bekas-bekas ikatannya kan. Yang ketiga syarat pakaian, pantas. Kalau kamu ibu haji pantas enggak? Kalau kau pengurus majelis taklim pantas enggak? Kalau kau muslimah pantas enggak berpakaian begitu? Yang keempat keindahan. Boleh indah tapi dia nomor 4, enggak boleh nomor 1. Coba lihat sekarang Pak. Adik-adik kita yang masih gadis mungkin dia cari suami, emak-emak usia sudah 55 tahun, pakai bajunya sempit. Ada lagi celana itu Pak, enggak tahu apa namanya itu, yang melengket betul di betisnya, melengket, pakai jilbab tapi roknya pendek begini. Begitu dia, Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin bapak-bapak ada pengajian di sini, anak gadisnya lagi jogging pakaian seperti itu. Hati-hati, jangan cuma cewek, laki-laki juga. Sepeda, lihat konten saya Pak, saya sepeda, saya hobi jogging. Kenapa? Tahan napas.
Karena kalau kita napas tidak bagus, tidak bisa ceramah 5 kali sehari. Jogging, tapi saya pakai gamis. Tidak malu Ustaz pakai begini. Ngapain saya malu? Orang aja kelihatan auratnya tidak malu. Masa saya pakaian sopan begini malu? Ini sudah tak bolak-balik otakmu ini. Iya. Sepeda, boleh sepeda, tapi jangan pakai yang. Tidak ada yang nafsu lihat saya. Hati-hati Pak. Banyak sekarang laki-laki nafsu sama laki-laki. Hati-hati. Pesan berikutnya. Ini kita lagi susah-susah Pak. Di Makassar alhamdulillah Pertamax Pak cuma 10.000. Alhamdulillah. Cuma setengah liter Pak. Tidak salah toh. Tidak salah Pak. Di Makassar Pertamax cuma 10.000 Pak. Cuma setengah liter lebih. Iya. Keputusan Salatubah. Pemerintah sudah mengambil tekad untuk menaikkan itu. Bagi kita orang Islam, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmatku. Tidak ada orang mati di sini karena tidak pakai Pertamax. Tidak ada orang Indonesia mati gara-gara tidak punya oli. Yang perlu kita khawatirkan peredaran narkoba. Hati-hati. Apa boleh buat? Kita tidak senang, tapi inilah yang disebut hidup. Tidak semua kehidupan ini nikmat sesuai kita mau. Apa boleh buat? Keputusan. Mudah-mudahan kita doakan. Keputusan menaikkan itu menjadi pertolongan Allah, negara kita bisa lebih baik. Tapi kalau sudah dinaikkan, penderitaan makin rakyat dirasakan, penderitaan rakyat makin menderita. Yang miskin makin miskin, yang kaya mencaplok kekayaan. Dibiarkannya kita lari kemiskinan dalam kemiskinan. Mereka mengelola negara dengan sewenang-wenang. Kamu bisa lolos di episode ini, tapi demi Allah kamu tidak akan lolos di pengadilan akhirat. Pada saat kita yang miskin enak masuk surga karena tidak banyak pertanyaan, mereka yang para pejabat dilihat oleh malaikat penjaga neraka. Sudah lama kutunggu kau. Ditanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Nanti Pak, tidak usah ribut Pak. Saya ditanya, "Ustadz, kenapa mahasiswa demo?" Saya kan dosen Pak. Kenapa mahasiswa demo? Bisa jadi mungkin karena wakil rakyat kita tidak bicara. Coba kalau semua pengurus partai, anggota dewan, ketua komisi, ketua praksi, mereka bicara dan protes tentang MBG, selesai ini masalah. Cuma kan mereka tidak bicara. Kenapa mereka tidak bicara? Mereka juga punya dapur. Karena mereka tidak bicara, ya mahasiswa turun. Kalau negara ini kita baik Pak, pengelolaannya baik, ngapain kita ribut? Untuk apa mahasiswa ke jalan? Mereka lebih baik belajar supaya cepat sarjana membahagiakan orang tuanya. Saya misalnya selalu gaspol tentang MBG. Kenapa saya bicara begitu? Bukan karena saya benci negara, tapi karena saya cinta negara dalam bentuk koreksi. Tapi kalau mau ngoreksi juga harus punya sopan santun. Boleh enggak kita mengoreksi pemimpin? Boleh. Mana aturannya? Coba lihat kalau berjamaah. Kita wajib ikuti imam. Umat Islam, imam dalam sholat, kalau imam ruku, bapak batal sholatnya kalau bapak langsung sujud. Imam mestinya tahiyat, bapak bilang, saya jenderal, saya naik Allahu Akbar. Batal sholatnya Pak. Jenderal kadia, pengusaha kadia, alim kadia, ikut imam. Kalau imam katakan ruku, ruku. Tapi ketika imam salah, kita koreksi. Cara mengoreksinya, imam salah, mestinya dia ruku, dia sujud. Cara mengoreksinya bukan ditendang, bodoh ini. Enggak Pak.
Begitu dia salah, bukan didorong pantatnya, beleng-beleng ini. Tidak. Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan? Subhanallah, kita puji Allah. Itu artinya mengoreksi, mulut harus tetap punya adab dan santun. Tapi ketika mengeritik, harus kritik secara konstruktif. Mana itu kritik konstruktif? Contoh, imam terputar, tidak mau selesai bacaannya. Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma abud, wala. Bagaimana cara koreksinya? Bapak ucapkan dulu subhanallah. Masih mutar, Bapak jangan coba subhanallah terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bingung imam. Maka begitu subhanallah, imam perhatikan, koreksi. Masih salah, maka kita ucapkan lakum dinukum walyadin. Imam juga kalau sudah bilang lakum dinukum walyadin, jangan juga Bapak masih tegak. Itu artinya antara pengeriti dan yang dikeriti harus punya sama-sama kepekaan sosial. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu yang terbatas. Bapak pikir saya tukang parkir? Cukup ya. Pesan khusus Bapak Ibu, balik ini perhatikan anak kita. Perhatikan anak Pak. Jangan kasih makan uang haram. Uang haram itu uang serangan fajar ketika pilkada. Tapi dia bilang bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. 2. Kasih contoh yang baik. 3. Hindari dari lingkungan maksiat. 4. Doakan. Pak, pasti kita mati Pak. Pasti. Yang bisa menyelamatkan kita di kubur kelak anak yang soleh dan soleha. Caranya itu tadi, beri makan yang halal, kasih contoh, kasih nama yang baik, doakan. Doanya ringkas, Allahumma rabbi habli minas solihin. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-ra'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tuna
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد